Dewan Hakim yang mulia, inilah peserta SQ.1.28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, masalah pendidikan selalu menjadi kajian yang penting untuk dibahas. Hal ini dikarenakan pendidikan dianggap memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun peradaban suatu bangsa. Bangsa yang maju akan sangat ditentukan oleh mutu maupun kualitas pendidikan. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan dianggap menjadi harga mati bagi pemerintah jika ingin memajukan bangsa ini. Upaya memajukan bangsa telah dilakukan dengan melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Perkembangan dan perbaikan kurikulum dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan zaman. Perkembangan kurikulum sejak kemerdekaan dimulai dengan penerapan kurikulum 1950 sampai dengan sekarang, kurikulum merdeka hingga kurikulum nasional. Pemerintah berharap adanya perubahan kurikulum yang diberlakukan mampu menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia merupakan tujuan yang sangat mendasar dalam pendidikan. Artinya bahwa dari proses pendidikan yang ada diharapkan akan tercipta generasi bangsa yang religius, generasi bangsa yang mampu menselaraskan olah rasa, olah hati, olah karsa, dan olah raga untuk mewujudkan perilaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, humanis, pluralis, dan demokratis. Beranjak dari tekad inilah
melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan semakin maraknya kasus amoral, asusila, dan kriminalitas. Memang sudah seharusnya menjadi hal yang perlu disikapi. Jika itu dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan bangsa ini telah diambang kehancuran, seperti yang disampaikan oleh Tikona dalam Muslim Maskur dalam bukunya, bahwa pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensional. Terkait hal tersebut terdapat 10 tanda yang menunjukkan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, yakni meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh lingkungan yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, semakin kaburnya moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, semakin rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, budayanya ketidakjujuran, serta adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Menyikapi fenomena di atas, dunia pendidikan nampaknya harus memberi peran penting dalam menangkal dedikasi moral bangsa dalam upaya menyiapkan generasi muda masa depan yang lebih baik. Dalam sistem pendidikan nasional, undang-undang telah mengamanatkan agar tujuan pendidikan diarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlak mulia, sehat lahir maupun batin, berilmu, memiliki kecakapan dan kreativitas, memiliki kemandirian, menjadi warga negara yang demokratis, dan memiliki sikap yang bertanggung jawab. berangkat dari realitas tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad untuk dapat melakukan transformasi budaya dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang berperadaban, dari masyarakat yang biadab menuju masyarakat yang beradab. Keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur menyebabkan ia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh uswatun hasanah untuk semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان
godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quraisy Shihab mengemukakan bahwa Al-Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat di atas mengemukakan dua kemungkinan tentang maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul itu. Pertama, dalam arti kepribadian Rasulullah secara totalitasnya adalah teladan. Kedua, bahwa dalam kepribadian beliau terdapat hal-hal yang patut diteladani. Sedangkan pendapat pertama lebih kuat dan merupakan pilihan banyak ulama. Hadirin, meski demikian patut dicatat bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai Rasul dan sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu perlu dipilah manakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya tasriyah atau perilaku Nabi yang wajib diikuti, misalnya tata cara pelaksanaan sholat, ibadah haji dan sebagainya yang berkaitan dengan ibadah wahdah, dan mana perilaku Nabi yang ghairu tasriyah atau perilaku Nabi yang tidak wajib diikuti, misalnya tata cara makan Nabi tetapi tidak berarti salah bagi yang mengikutinya, serta mana perilaku Nabi yang sifatnya khusus bagi beliau dan tidak untuk diikuti oleh umatnya, misalnya Nabi tidak boleh menerima zakat. Untuk itu misi utama kenabiannya adalah akhlak, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi utama ini bukan sekedar simbol, semboyan atau jargon untuk menarik simpati audiens, tetapi Rasulullah sendiri terlebih dahulu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia berupa kejujuran dan amanah. Itulah sebabnya sehingga Allah menyanjung Rasulullah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini mengesankan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas tingkat budi pekerti yang luhur, bukan sekedar budi pekerti luhur. Allah menegur Rasulullah jika bersikap dengan sikap yang hanya baik dan telah biasa dilakukan oleh
dilukiskan oleh ayat di atas dengan innaka, sesungguhnya engkau, tetapi juga dengan tanwin atau bunyi dengung pada kata hulukin, dan huruf lam yang digunakan untuk mengukuhkan kandungan pesan yang menghiasi kata Allah di samping kata Allah itu sendiri. Selanjutnya, manusia berkarakter versi Al-Quran terilustrasi lewat ungkapan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, Kana khuluqul Quran. budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, dengan memahami konsep dasar pendidikan karakter menuju jati diri bangsa, maka dapat dipastikan bahwa Al-Quran telah menjelaskan konsep pendidikan karakter ini dengan menggunakan tema akhlak sebagaimana yang terbaca dalam ayat dan hadis di atas. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka pada akhirnya dapatlah tidak kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter pada hakikatnya berusaha mewujudkan pendidikan yang mampu membentuk individu menjadi pribadi yang bermoral dan religius global. Sikap religius sangat diperlukan untuk menjaga keselarasan kehidupan ini. Perkembangan globalisasi menuntut manusia agar tetap mampu menjaga jati diri bangsa yang berasaskan Pancasila. Jangan sampai desakan globalisasi menjauhkan kita dari hakikat manusia sesungguhnya. Oleh karena itu, pada generasi Indonesia Emas di tahun 2045, harapan itu dititipkan sebagai bentuk terwujudnya impian tersebut. Semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam meraih cita-cita tersebut melalui pendidikan karakter menuju generasi emas di tahun 2045 yang religius. Hadirin yang berbahagia, inilah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkan kami untuk melantunkan salawat terlebih dahulu. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسن للمرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan ajang MTQ ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarluaskan ajarannya. Semoga dengan adanya MTQ ini menjadikan kita sebuah generasi yang Qur'ani. Inilah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Dewan Hakim yang mulia,